Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan kali ini. Saya sebagai guru PJOK akan memaparkan PKD PJOK yang saya dapat pada bulan kemarin sampai dengan bulan ini. Saya akan memaparkan presentasi rencana program atau judul program yang akan saya laksanakan pada di UPT SD Ndoro 01. Bapak Ibu, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini telah meluangkan waktu untuk presentasi saya. Bapak Ibu, langsung aja saya akan memaparkan rencana program atau judul program eksplorasi dan revitalisasi permainan tradisional tema gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik. Latar belakang peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjas Orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peran dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Pada intinya, latar belakang ini Bapak Ibu, sekarang zamannya sudah zaman Z, jadi anak-anak sudah meninggalkan permainan tradisional. Jadi anak-anak sebagian tidak tahu untuk membuat permainan tradisional. Soalnya sudah dimasuki game online gitu ya. Sudah Gen Z. Soalnya pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi anak-anak disuruh membuat permainan tradisional tidak tahu. Pengaruhnya sangat besar sekali perkembangan teknologi. Tujuan program saya: satu, memahami nilai-nilai budaya dan tradisi melalui permainan tradisional. Dua, mengembangkan keterampilan kolaboratif dan komunikatif. Tiga, menciptakan kesadaran akan pentingnya melestarikan permainan tradisional. Empat, mengimplementasikan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila meliputi cinta tanah air, kreativitas dan inovasi, gotong royong dan kerjasama, demokrasi, religiositas, kemandirian, keadilan dan keseimbangan. Untuk tujuan ini saya akan mengangkat nilai-nilai tradisi permainan tradisional yang sudah punah.
dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Mengingatkan kreativitas siswa, selain belajar, siswa juga kreatif dapat membuat peralatan belajar dan juga terlibat aktif dalam penyelenggara. 2. SEM, permainan tradisional secara berkelompok dengan seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga literasi dan komite serta wali murid. SEM ini tujuannya adalah nanti yang terlibat adalah nanti dalam permainan SEM ini peserta anak didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti yang jadi panitia nanti kelas 4 sampai kelas 6. Ada jadi wasit, peserta, nanti ada jadi skor. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, poin A, target populasi yang terlibat dalam ini sebagai kepanitiaan kelas 4 sampai kelas 6. Sedangkan yang terlibat untuk mengisi acara kelas 1 sampai 6. B, pelaksanaan program 1 bulan dimulai bulan Januari 2025 yang nantinya akan ditampilkan pada bulan Februari 2025. Poin C, kolaborasi. Dalam ini guru, PJOK, siswa, komunitas belajar, sekolah, wali murid dan tokoh budaya. Nah, nanti ini kolaborasi dengan kombel belajar sekolah yang kita laksanakan. Nah, nanti yang dikolaborasi dengan kombel dalam pembelajaran permainan tradisional. Kan di sekolah kita kan juga ada kombel, nanti bisa kolaborasi dalam kombel. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Alur pertama, kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan tim kepemimpinan yang mendukung visi kegiatan pembelajaran inovatif. Guru-guru yang memiliki pengetahuan tentang budaya lokal dan keahlian dalam berbagai mata pelajaran terkait proyek. Alur kedua, teknologi dan perangkat lunak, komputer, kamera, dan perangkat lunak pengeditan video. Yang alur ketiga, fasilitas sekolah, lapangan atau ruang kelas yang ruang kelas, aula dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan untuk pertemuan, presentasi dan pameran. Lalu keempat, dukungan orang tua atau wali murid dan partisipasi aktif dalam acara sekolah. Ini melibatkan wali murid untuk partisipasi dalam acara sekolah. Ini lanjutannya kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jejaring dan kemitraan koneksi dengan pihak terkait seperti ahli lokal, komunitas atau instansi pemerintah. Kurikulum yang terintegrasi, fleksibilitas kurikulum yang memungkinkan integrasi proyek pembelajaran berbasis proyek. Terus sikap inklusif sekolah, lingkungan sekolah yang mendorong inklusivitas dan menghargai keberagaman. Sosial media lembaga yakni YouTube,
TikTok, Facebook, Instagram yang bisa membantu untuk mempromosikan permainan tradisional yang akan dikonsumsi oleh publik ya. Nanti dalam permainan tradisional yang kita akan laksanakan nanti bisa dimasukkan YouTube atau TikTok, Facebook, Instagram dalam tombol kita. Rencana evaluasi. 1. Melakukan perizinan dan pemaparan rencana dan program kegiatan, melakukan perizinan dan koordinasi dengan komite sekolah beserta wali murid. 3. Berkolaborasi dengan wali kelas dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan. 4. Merencanakan kegiatan dengan wali kelas siswa kelas 1 sampai 6 dan wali murid, choice dan ownership. 5. Refleksi dan evaluasi program kegiatan yang sudah dilaksanakan ya. Nanti choice itu suaranya, choice itu ya pilihan ya. Choice ya pilihan, voice suara ya, terbalik terbalik ya. Lanjut. Kemungkinan tantangan komunitas dengan kepala sekolah, komite, wali kelas, dan narasumber atau tokoh budayawan serta mengorganisasi siswa bersama wali kelas dalam menentukan potensi setiap siswa untuk dalam terlibat aktif baik sebagai panitia pertandingan, perangkat pertandingan atau supporter.
ini salah kendala teknis ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dapat juga mengisi tabel ini untuk menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Tingkat satuan pendidikan UPT SD Negeri Borono 1 kelas 1 sampai kelas 6, tema permainan tradisional, topik sen, model pembelajaran. Itu untuk semua yang terlibat itu permainan tradisional semua peserta didik. Dan juga saya bilangkan tadi yang jadi panitia itu mulai kelas 4 sampai kelas 6. Total waktu 1 bulan, dimensi profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek dengan saya menggunakan permainan tradisional adalah mandiri, gotong royong, bernalar kritis, elemen atau subelemen jika DP 5. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi permainan sesuai dengan perannya dan menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan tradisional. Jadi tujuannya ini anak-anak membuat permainan tradisional. Pembagian peran murid akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan potensi dan keinginannya dengan peran sebagai berikut: pemain, wasit, fotografer, dan spotter. Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan: manusia, murid, kepala sekolah, guru, wali murid, fisik, kun, bangkiak, panjang, egrang batok, halaman untuk obat sodor atau fluid. Sosial, kerjasama dengan wali murid untuk membuka stand bahasa makanan sebagai penyemarak. Politik, kebijakan kepala sekolah yang mendukung berlangsungnya SEM. Finansial, kalau disetujui menggunakan dana BOS. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Mata pelajaran lainnya yang terlibat seni, agama, dan budi pekerti. Peran yang terlibat: kepala sekolah, murid, guru, orang tua murid, komunitas sekolah. Lokasi UPT SD Negeri Borono 1. Produk yang dihasilkan kegiatan permainan tradisional. Terima kasih Bapak Ibu pada pemaparan presentasi saya di depan ini ya. Saya mohon apa ada pertanyaan atau umpan balik dari Bapak Ibu? Ya. Tadi masalah tentang pendanaan yang diajukan oleh pemapar, yaitu mengajukan misalnya dananya dari dana BOS. Ya. Untuk mensiasati atau mengurangi pengeluaran dari dana BOS, misalnya alat-alatnya atau bahan-bahannya itu kalau bisa kita memaksimalkan, misalnya kita minta bantuan dari wali murid supaya anaknya untuk membawa bahan, misalnya bahannya dari batok kelapa, nanti dibawa ke sekolah, dan juga untuk melatih anak-anak membuat kerajinan, itu biar anak-anaknya yang membuat kerajinannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Eko ya pemasukannya ya. Nanti saya akan mengusahakan untuk anak-anak membuat egrang batok ya. Nanti untuk mengurangi biaya dana BOS ya. Nanti saya akan mengusahakan anak-anak membawa kerajinan batok
untuk membuat ekran untuk dalam permainan ekran Batok. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, ya. Terima kasih Bapak Ibu waktu di ruangan pada saya. Terima kasih. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.